Apa hakikatnya? Hakikatnya adalah bahwa setiap warga negara harus mendapatkan pendidikan, dan pendidikan itu hak asasi manusia. Tentunya pendidikan sesuaikan potensi dan bakat dari anak didik itu sendiri, dengan tidak membedakan status sosial, status ekonomi, suku atau etnis, agama maupun gender. Itu kebijakan pemerintah yang termuat pada pembukaan Undang-Undang 45. Jadi sudah apa namanya, sudah dicantumkan itu tuh. Apa kebijakan pemerintah dalam pendidikan? Tanggung jawab pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, tentunya melalui pendidikan. Oleh karena itu, kalau saudara tahu bahwa pendidikan adalah apa namanya, education for all, atau pendidikan untuk semua, ini merupakan kebijakan pemerintah bahwa pendidikan menjamin keberpihakan kepada peserta didik. Jadi wajib hukumnya itu tuh, peserta didik, anak-anak itu mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang sudah berlalu, ada apa nama sebut dengan kejar paket A, atau katakanlah ya pendidikan dasar ya, kelompok belajar ya, paket ya, kelompok belajar pendidikan 12 tahun, 6 tahun pertama, 9 tahun, kemudian sekarang 12 tahun. Maka ini merupakan satu dampak daripada kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Memang tidak akan pernah selesai. Ya. Kita mengenal bahwa kebijakan pemerintah salah satu nih ya, paket pelajar 9 tahun. Artinya apa? Artinya seluruh warga negara Indonesia itu tamat dan tidak tamat pendidikan dasar setara SMP. Sekarang pemerintah daerah berlomba-lomba pendidikan 12 tahun. Artinya apa? Artinya dulu semua warga negara wajib mendapatkan pendidikan tuh ya. Itu setingkat tamat dan tidak tamat SMA. Bayangkan itu luar biasa itu, kalau sampai terbentuk atau terlaksana, luar biasa ya. Itu pertanda bahwa pendidikan itu pertama yang menjadi kebijakan pendidikan. Kita juga mengenal apa dapat sebut dengan school based management atau pendidikan berbasis masyarakat, apa namanya, community based education atau school based management, pendidikan berbasis sekolah. Itu juga merupakan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Tentunya keluar kebijakan itu berdasarkan analisis. Kulihat yang warna merah khususnya. Sehingga itu harus betul. Tidak serta-merta tidak pun payakun, abracadabra, tidak, berdasarkan pengkajian matang, berdasarkan evaluasi. Nah, kalau kita lihat bahwa Menteri susunan kabinet, Menteri Pendidikan sekarang Pak Profesor Mufti ya, ini melakukan kebijakan pendidikan apa?
ya mereka kenal dengan ada namanya coding, ya menggalakkan konseling di sekolah, penjuluan sekolah, atau disebut dengan deep learning, ya deep learning. Ini salah satu kebijakan pemerintah. Semasa apa? Semasa Profesor Mukti sebagai menteri. Nah, sebelumnya apa? Sebelumnya Nabil Makarim juga bentuk satu kebijakan pendidikan. Apa? Pendidikan, ya kurikulum, terutama kurikulum merdeka. Ya menteri sebelumnya juga Profesor M. Nuh juga mengemukakan tentang kurikulum Kurtilas. Ini kebijakan di bidang pendidikan. Jadi kalau umpama terjadi perubahan-perubahan, terjadi penyesuaian kurikulum, penyederhanaan kurikulum, itu wajar, biasa saja ya. Karena kebijakan itu dikeluarkan oleh mulai dari pusat sampai ke daerah, sampai ke sekolah. Sekolah juga punya kebijakan. MPR punya kebijakan dan pendidikan. Apa kebijakannya? Ya, seperti kita ketahui bahwa salah satu adalah anggaran APBN atau APBD yang pendidikan adalah 15%. Atau tahun kemarin itu 20%. Itu adalah kebijakan dari MPR. Dan ini harus dilaksanakan oleh pemerintah. Bahwa anggaran pendidikan 20%. Tapi oleh pemerintah 20% juga tapi dibagi-bagi. Ya. Dibagi ada di bidang di Departemen Dalam Negeri ada juga, masing-masing departemen ada juga. Jadi mereka melaksanakan pendidikan diklat khusus mereka ya. Ada APDN, ada sekolah-sekolah Akmil dan sebagainya, kemudian juga ada sekolah perhubungan. Ya, semua itu adalah ada di LAN, juga ada lembaga senegara. Mereka melaksanakan juga pendidikan ya, pendidikan pendidikan masing-masing departemen itu di bidang melaksanakan pendidikan juga ya. Jadi mereka itu dia harus mendapatkan juga dana. Nah, itulah yang 20% itu dibagi-bagi bidang, terutama yang paling besar itu adalah di Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, demikian juga ya lembaga-lembaga lainnya ya, lembaga lainnya. Ini adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Kalau di tingkat pusat itu adalah kebijakan pusat. Ada lagi kebijakan provinsi, ada lagi kebijakan tingkat daerah. Ya, jadi masing-masing daerah itu punya kebijakan bidang pendidikan. Contohnya kebijakan pemerintah Kabupaten Siak umpamanya ya. Lulusan menggesa pendidikan dasar 12 tahun. Ya. Atau membangun ruang kelas baru atau membangun sekolah baru ya. Lebih memfokuskan pada sekolah kejuruan vokasional. Ini kebijakan ya, itu pemerintah daerah. Ya. Sekolah juga buat kebijakan. Apa kebijakan sekolah? Ya. Umpamanya ya kebijakan sekolah apa? Masuk tepat pada waktunya, itu kebijakan. Atau setiap akhir semester guru-guru melaksanakan kebijakan pendidikannya, melakukan touring atau melakukan ajang sana ya, mencari sekolah-sekolah terbaik favorit ya, tidak apa-apa, mencari mana kelebihan di sekolah yang lain gitu ya. Ini juga satu kebijakan.
yang dikeluarkan satuan pendidikan sekolah. Jadi mulai dari atas, mulai dari pemerintah pusat, MPR atau menteri membuat satu kebijakan, ya, membuat sebuah kebijakan. Dan kebijakan ini ya harus dilakukan. Kenapa? Karena kebijakan dibuat ini merupakan keputusan bersama, yaitu di sekolah. Tapi bisa saja keputusan dibuat oleh kepala sekolah, tidak masalah, ya. Atau keputusan dibuat oleh menteri, atau keputusan dibuat oleh bupati wali kota, ya. Kebijakan, kebijakan. Lah keputusan itu implementasi. Apa membedakan antara kebijakan dan keputusan? Sebetulnya tipis saja beda tuh. Kebijakan ini otomatis menjadi suatu keputusan yang harus dilaksanakan. Kalau kebijakan melalui teori, tapi nanti implementasi pada keputusan. Dan kebijakan harus dilaksanakan. Tak ada orang bisa melanggar kebijakan itu, ya. Tak ada yang bisa melanggar kebijakan. Kenapa? Kebijakan itu kebijakan dari pusat ke daerah. Siapa yang bisa melanggar kebijakan? Ya, karena harus dipatuhi. Jadi ada kebijakan pusat, tingkat pusat, tingkat nasional namanya, ada keputusan tingkat atau DPR. DPR itu kebijakan itu pada kementerian di bidang Komisi 10 DPR RI, bidang pendidikan. Ya. Jadi sudah silakan saja lihat, ya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Apa itu kebijakan? Kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan institusional. Jadi institusionalnya, situasinya. Ya. Jadi umpamanya, ya, ini pemerintah kondisi ke depan ini perlu ditegak luruskan pendidikan karakter. Maka Menteri Pendidikan mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan karakter, ya. Karena hasil evaluasi menyebutkan ini kalau tidak kita tanamkan di karakter, nanti kita menyiapkan sumber daya manusia yang pintar tapi tak beretika, ya. Oleh karena itu perlu diambil kebijakan. Maka, ya, oleh kementerian dibuat kebijakan, ya, menanamkan nilai-nilai karakter pada didik. Bisa melalui apa? Bisa melalui satuan RPP dan sebagainya. Ya. Dan kebijakan pendidikan juga merupakan satu keseluruhan proses dari hasil perumusan, ya. Jadi berdasarkan perumusan, jadi tidak hanya tidak hanya asal-asal saja, ya, kebijakan dibuat, tapi berdasarkan rumusan-rumusan. Ya, kalau saudara biasa membuat evaluasi itu kan ada dulu perumusannya, kemudian nanti diimplementasikan pada, ya, tujuan, kemudian nanti baru dibuatkan targetnya apa, nah, baru dibuat soal-soalnya. Dan kebijakan itu tidak terlepas pada visi misi. Apa visi misi? Visi misi sekolah kita apa? Tentu kebijakan kita dari situ. Seperti perintah Presiriau di bidang pendidikan, pokoknya, ya, visi Presiriau adalah mewujudkan pusat perekonomian dan pusat budaya Melayu. Nah, maka apa kebijakan? Nah, kebijakannya apa? Nah, sekolah juga menerapkan, umpamanya Departemen Pendidikan, ada Dinas Pendidikan menerapkan budaya Melayu, ya. Nah, nanti sekolah juga
menerapkan itu. Bagaimana penerapan oleh sekolah budaya Melayu? Nah, ini juga ada kebijakan. Ya, sekolah mengeluarkan bahwa setiap hari ini pakai baju Melayu, ya. Setiap perolahannya menganggap bisa Melayu. Ini juga kebijakan. Jadi kebijakan-kebijakan itu dari tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota sampai ke sekolah, ya. Jadi satu kesatuan yang saling berkaitan dan berkaitan, tidak bertentangan. Oleh karena itu, sudah sekalian, nanti kalau dalam akreditasi sekolah kan ada apa renceranya, harus seiring sejalan dengan rencana dibuat oleh kabupaten kota. Apa? Ya, sudah sekolahnya harus disesuaikan. Nah, nanti pada misinya baru penekanan pada apa? Apa? Apa namanya? Center of excellence-nya, pusat keunggulannya apa? Ya, bersaing lah tuh. Sejauh mana kita bisa menjual, mempromosikan sekolah kita itu. Nah, kalau kita bicara tentang landasan kebijakan pendidikan, itu ada landasannya. Jadi bukan dibuat-buat saja, tapi ada landasan. Pijakannya ada pijakan. Nah, pijakan ini disebut dengan ya, landasan yuridis kebijakan pendidikan. Apa landasan yuridisnya? Kebijakan pendidikan Indonesia ini adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia. Jadi ada seperangkat konsep. Kalau kita apa? Sistem pendidikan nasional. Ya. Sistem pendidikan nasional itu merupakan konsep. Ya. Tapi sampai sekarang masih belum berubah, masih 2020 2002 masih sistem nasional ya. Ya enggak apa-apa lah ya. Yang penting dia menyesuaikan dengan kondisi sekarang kan. Sistem pendidikan nasional kita sampai sekarang masih sesuai. Tapi nanti apakah terjadi perubahan, ini tergantung pada kebijakan pemangku kepentingan. Katakanlah Menteri Pendidikan akan merubah, ya silakan saja. Kalau kita masih menggunakan apa namanya sistem pendidikan nasional, Sisdiknas tahun 2020, nah 2002 ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yuridisnya apa lagi? Ya, kebijakan pendidikan ini. Undang-undang. Ya, undang-undang itu sudah jelas pasal berapa? Pasal 33 ya, 33 ya, pasal 33. Kemudian pembukaan Undang 45 mencegah kehidupan bangsa itu landasan yuridis itu. Itu dasar pijakannya itu, ya. Kenapa anak-anak disuruh sekolah? Kenapa ya dikembangkan pendidikan vokasional dan sebagainya? Ini sebenarnya merupakan landasan yuridis dari undang-undang. Kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu juga landasan yuridisnya. Kemudian peraturan pemerintah daerah, provinsi maupun kota. Ya. Jadi itulah sudah sekalian dasar landasannya. Kenapa terjadi kebijakan pendidikan itu. Nah, kemudian kalau kita lihat landasan yuridis itu ada 4. Pertama adalah pembukaan 45. Tadi sudah saya katakan. Ya, dan bukan 45 itu antara lain atas berkat rahmat Tuhan Maha Esa yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur dan berkebangsaan bebas dan seterusnya itu. Nah, salah satu dari pembukaan itu ada bunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, tugas negara di bidang pendidikan itu apa? Di samping membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan maju kesejahteraan umum. Ini merupakan apa namanya? Janji pemerintah ini. Ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mencerdaskan bangsa
tadi sudah katakan. Itu pertama. Yang kedua pasal 31, bukan 33, 31. Undang-Undang 45. Pasal 33 itu tentang sumber daya alam. Ya. Pasal 31 Undang-Undang 45 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara mendapatkan pendidikan. Wajib itu tuh. Kalau di luar negeri anak-anak atas sekolah itu ya orang tuanya diberikan sanksi itu. Ya. Terus saja jauh di Malaysia aja, Malaysia katanya anak-anak orang tua yang tak menyekolahkan anak-anaknya itu diberikan sanksi. Tanah daerah kita mungkin tak dibiarkan, ya tak dibiarkan, diberikan sanksi. Kenapa? Karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. B, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar itu wajib itu tuh. Jadi kalau umpamanya ya pemerintah siap menggratiskan pendidikan wajar aja tuh. Memang itu sudah tuntutan undang-undang ya. Wajar diberikan pendidikan dasar ya. Berarti setara SMP, bebas itu sebenarnya. Ya, kalau SMA itu tergantung daerahnya lah. C. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, ta'alak mulia. Ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini penekanan pada pasal 31 itu ya. Jadi pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Itulah kita Sisdiknas itu, Sisdiknas. Untuk apa? Menghasilkan anak-anak beriman bertakwa dan berakhlak mulia. Nah, ini sekarang ini kan itu tuh tujuan kita nih. Tujuan pendidikan nasional, tujuan P5. P5 itu apa sekarang nih? Pelajar ya, pelajar Pancasila. P5 itu penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, itu apa? Menginginkan lulusan itu beriman, bertakwa, berbudi pekerti, berakhlak mulia. Nah, ini ya yang menjadi kerisauan dari kita semua, dari pemerintahan kita semua nih. Kita akan menghadapi bonus demografi. Tentunya dipersiapkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berkualitas. Nah, tentu berakhlak mulia. Nah, kalau kita tidak siap-siap, kita akan menyiapkan nanti sumber daya pendidikan kita yang cerdas tapi tak beriman, bertakwa, kering dengan etika, ya, dengan karakter. Maka sekarang pemerintah menggesa ya melalui pendidikan. Nah, sekarang kementerian kita menggesalah anak-anak nih dengan konseling, sehingga nantinya guru-guru BK akan diberikan waktu nih, banyak waktu guru-guru BK bimbing konseling menyuluh anak-anak kita itu, ya, disuruh anak-anak kita tuh supaya karakternya baik. Nanti jangan terkejut yang menghadapi bonus demografi tahun 2035 nanti. Kejut mereka ya. Kemudian negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%. Nah, ini ada anggaran. Ya, bidang pendidikan. Itu negara harus siapkan itu tuh. Maka ada juga pemerintah daerah yang menyiapkan lebih dari 20%. Tapi saudara-saudara sekalian, saya sudah sampaikan tadi, 20% itu dibagi-bagi ke departemen-departemen yang menyelenggarakan pendidikan pendidikan kejuruan, kemudian pendidikan kedinasan maksudnya itu ya. Jadi ada di LAN, di Menteri Keuangan, di Menteri Perhubungan, dan juga di Menteri Dalam Negeri, dan juga APDN, STPDN itu, kepolisian dan juga Akmil. Nah, itu dibiayai juga melalui anggaran pendidikan itu 20% itu. Tapi kalau hanya ke Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan itu luar biasa tuh. Ya. Kemudian juga diberikan dana BOS itu juga itu. Ya, 20% itu. Tapi tadi saya katakan kalau umpamanya
20% itu untuk Kementerian Pendidikan, wah, luar biasa nih, terutama pendekatan mutu, wah hebat guru-gurunya. Tapi 20% itu dibagi-bagi, ya, dibagi kementerian yang melaksanakan pendidikan kedinasan. Kemudian kelimanya, pemerintah majukan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, nih, ya. Jadi IPTEK. Jadi ini sudah tersirat daripada Undang-Undang 45 pasal 33 itu. Pemerintah melaksanakan mengembangkan IPTEK, ya, ilmu pengetahuan teknologi. Maka teknologi sekarang ini sedang digalakkan, terutama teknologi yang berkaitan dengan teknologi pembelajaran, teknologi pendidikan. Nah, juga di situ kita punya hak dan punya ruang untuk bertengkus lumus terhadap peningkatan teknologi pembelajaran itu. Jadi guru-guru itu sudah pandai menggunakan teknologi pembelajaran dalam mengajar, tidak hanya ceramah saja, ya, tapi menggunakan teknologi. Ya, membuat PPT, ya, umpamanya. Jadi teknologinya sudah berubah, tidak lagi, ya, ceramah saja seperti kita sekarang ini, tapi diubah. Itu, ya, pertama dalam pembukaan 45, kemudian pada Undang Dasar. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan. Ya. Sistem Sidiknas tahun 2003, bukan 2002, 2003, ya. Pendidikan adalah usaha sadar. Nah, ini juga. Jadi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar yang agar terdidik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan alat mulia serta berketerampilan yang diperlukan dirinya mengambil masyarakat, bangsa, dan negara. Ini sudah kebijakannya sudah tertuang lagi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tadi saya sampaikan tadi. Bukan 2002, tapi 2003. Ya. Jadi pendidikan ini harus dilakukan secara sadar. Ya, sadar dan terencana. Tidak asal-asalan. Mengajar gitu juga, mengajar harus menyiapkan perencanaan. Nah, sebenarnya dengan RPP. Jadi bukan zaman dulu tak perlu buat RPP. Guru sudah semuanya sudah di kepala guru. Dapat dulu iyalah. Sekarang mana bisa? Ya. Sekarang guru menyiapkan RPP. Ya. Nah, RPP itu mencakuplah semua keinginan kita itu, ya. Keinginan pemerintah, keinginan kita semua dalam RPP itu cakup. Kemudian keempat, apalagi ketiga adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 lagi, ya, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sidiknas. Itu juga kebijakan yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Ini masih apa namanya? Tak berubah. Undang Dasar 20 tahun 2003 masih tetap Sidiknas masih, ya. Artinya apa? Artinya itu menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Tak berubah. Jadi zaman si menterinya, ya, zaman ini 2003 menteri siapa menteri 2000, siapa menterinya ya? Pak Nuh, Pak Nuh, Pak Nuh, Pak Profesor M Nuh. Ya. Nanti lihat menteri 2003 ini menterinya pada zaman apa Indonesia ini, ya. Jadi tidak berubah. Jadi menteri Pak Nabil Karim, kemudian Pak ini tidak merubah sistem Diknas, masih tahun 2003 dipakai. Artinya apa? Artinya dia menyesuaikan situasi sekarang, situasi terkini disesuaikannya. Nah, jadi juga ada sesuatu yang diharapkan dengan didik itu. Supaya apa? Dia beriman dan bertakwa. Sama, ya.
sama juga takwa juga. Tapi yang dulunya berakhlak mulia, sama, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini sama, ya. Tapi sekarang lebih disimpulkan lagi. Ya, ada bertanggung jawab. Jadi beriman bertakwa berarti dia cerdas, terampil, dan bertanggung jawab. Berbudi pekerti luhur itu dia kreatif dan mandiri dan bertanggung jawab, penuh dengan tanggung jawab. 5, ya, landas yuridis daripada sistem kebijakan pendidikan itu adalah peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Ini tahun 2005. Tentang apa? Tentang standar nasional pendidikan. BSNP, ya. Badan Standar Pendidikan Nasional. BSNP. Ya. Badan Standar Nasional Pendidikan. Pasal 1 yang berisi bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Indonesia. Jadi sistemnya sama. Ya. SD, sistem apa namanya, tidak ada yang beda, harus sama. Cuma implementasinya itu tergantung apalah, tergantung kepada satuan pendidikan daerah lah. Tapi sistemnya sama, sistem pendidikannya sama. Ya. Sistem, ya, ada berapa standar pasal 1, ya. Berisi bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sama. Ya. Kalau di negara lain silakan beda, ya. Karena ada yang federal, ya, tapi kita sama, kita bukan federal. Jadi masih daerah itu beda, silakan saja lah, tergantung kepada penguasanya. Tapi kalau kita tidak diatur oleh pusat, daerah juga demikian. Ya. Provinsi, kabupaten, kota, sampai ke satuan pendidikan. Ya, sistem pendidikan kita sama juga, ya, sama. Cuma implementasinya tergantung kepada keterampilan masing-masing guru lah di sekolah. Tapi kita inginkan apa? Kita ingin lulusan kita tadi seperti yang disebutkan sistem pendidikan nasional kita tadi, ya, beriman, bertakwa, berperingkat luhur, cerdas, berilmu, berakhlak mulia, bertanggung jawab. Itu yang kita inginkan lulusan kita itu sama semuanya, ya. Tak ada yang bedakan. Umpamanya ini di bidang iptek, ini bidang ini tidak. Oh, ini bidang seni tidak. Tapi sama. Karena itu iptek itu ditambah S seni. Ya. Kalau dulu kan iptek aja, sekarang tambah iptek tambah seni. Jadi itulah materi kita. Kan nanti saya bentar lagi masuk lagi nih. Hari ini penuh nih sampai jam 5 sore. Jadi ini saya kirimkan materinya, ya. Materi kebijakan pendidikan, ya, di bidang pendidikan. Banyak, jadi mungkin aja, ya, tapi jelas ada yang kita bawa. Ya, ini materi yang dikirimkan nanti Abdullah kirimkan ke kawan-kawan, ya. Ya, ada kebijakan publik, ya, ada kebijakan pendidikan nasional, ada kebijakan publik, ya. Tapi kita banyak pada bidang kebijakan di bidang pendidikan. Tapi cara untuk kebijakan publik juga tidak lepas pada kebijakan pendidikan juga, ya, tak terlepas. Ini materi saya kirimkan, sudah di screenshot foto apa, itulah. Sudah, Bro. Ya, nanti di samping ini juga absen manual juga dibuat, ya. Iya, Bro. Saya kira cukup materi pertama ini, ya. Nanti kita materi lain lagi. Kalau ada yang ingin didiskusikan silakan. Ya. Sudah lama saya tak bicara, jadi bicaranya agak apa sedikitnya.
Prof, Ya. untuk penandatanganan KRS gimana nih, Prof? Nah, kemarin baterai apa murni sudah saya tangani. Kemudian tadi juga saya tangani. Boleh, silakan. Jadi titip ke siapa nanti, Prof? Titip ke Denta juga boleh, Denta. Oke. Dia besok berlambat kan? Itu besok paling lambat, Prof. Gimana nih, Prof? Nah, terserah lah. Awak di mana? Terus yang bimbing saya siapa? Yang PA saya. Saya Prof, Sherman Prof. Bang Abdullah. Sherman sudah tangani kan? Belum Prof, tadi nggak ketemu Prof. Oh, tadi saya ketemu. Saya kampus karena matrikulasi saya kampus tadi. Tadi nggak ketemu Prof. Tadi. Prof sekarang di kampus. Sekarang di kampus sekarang. Di rumah Prof. Di mana? Di Pekanbaru. Di Panam Prof. Di Panam. Masih bisa ketemu saya. Ya Prof. Masih bisa. Siapa lagi sudah tuh? Fitri Murni sudah kemarin saya tangani. Saya belum loh, Prof. Siapa? Saya belum, Prof. Abdullah belum. Dan siapa PA-nya Abdullah? Prof lah, Prof Joni. Nah, ya, awak di mana? Awak masih di Siak nih, di Pekanbaru. Siak. Saya di kos nih, Prof. Di kos Pekanbaru. Ya. Nah, hari bisa kalian jam berapa kalian kemari? Kasih tahu saya biar bisa buka kelas tuh nanti kalian dapat di luar kasih tahu saya tantangan nih. Kirim sama sekarang jam berapa nih? Nah, kalau mau apa-apa masih ada waktu. Dia kan besok Sabtu kan? Masih ada waktu. Besok pun kalian datang besok sudah tuh kalian langsung besok pagi kalian minta tangan saya atau bisa malam nanti juga boleh, tapi tengok waktunya jam berapa. Kata tuh nanti pintu saya kunci tuh, kunci satu remote. Kalau tidak ada nanti tinggal di luar, ya. Jadi Abdullah dengan Sherman dua belum ya? Iya belum. Lah kalian kapan jumpa saya silakan. Tadi saya kampus tadi yang 10. Oh, tak jumpa tadi. Tadi ada berapa orang tadi? Ada berapa orang saya tangani tadi? Silakan aja nanti si Abdullah kapan datangnya, apakah malam ini atau dengan Sherman ganti-gantilah. Ganti kalian. Pemuanya tapi kalau bisa sekalian aja lah, jangan apa. Jangan nanti berulang kali saya turun naik tua saya karena saya di lantai 2, saya turun ke bawah capek kan saya ya. Nah, kemudian juga itu sekali buka. Kalau enggak itu nanti pintu kami kan saya berdua sama istri saya. Gimana kan? Anak saya tak ada lagi. Izin besok pagi aja, Prof. Pagi besok boleh. Kami berdua Prof. Jam berapa besok Sherman dengan Abdullah? Jam berapa besok pagi kuliah, anak? Insya Allah jam 8 dan standby kami sana, Prof. Jam 8 lah, jam 8 kasih tahu saya. Kalau dalam OTW kasih tahu saya biar saya buka pintu saya tuh. Ya. Jam 8 lah, jam 8 ya. Jam 8 kuliah, Prof. Lebih cepat jam kampus gitu, Prof. Jadi berapa? Sebelum jam 8? Sebelum jam 8 lah, Prof ya. Nah, sebelum jam 8 lah ya. 8 kuliah apa-apa. Sudah tuh langsung aja kasihkan ke administrasi kan, selesai ya. Karena besok cair ya. Jadi silakan besok. Jadi besok aja lah ya. Besok aja. Tapi nanti dalam OTW nanti dikasih tahu saya ya Abdullah ya. Oke, Prof. Kantor kampus kita ini dengan rumah saya dekat. Ya. Hanya 5 menit sampai. Paling lambat 10 menit lah sampai lambat. Ya, dekat. Oke, Prof. Makasih, Prof. Oke, saya kira cukup ya. Jadi materi nanti saya kira Abdullah ya materi kita ini ya. Ya, siap, Prof. Atas perhatian terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Lip ya, lip. Teman-teman, kita udah dulu ya. Makasih banyak ya. Assalamualaikum. Izin saya matiin ya.